Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan seperti biasa sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, kita akan melandasinya di dalam terang firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah boleh Tuhan sertai dalam istirahat malam kami. Dibangunkan dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Bersegera memulai seluruh aktivitas. Dan kami pun mau melandasinya di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 20, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus. Keduanya dari Tesalonika dan Gaius dari Derbe. Dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi. Dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada saat ini masih meneruskan situasi dan peristiwa sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama dalam Sapaan Pagi pada hari kemarin di pagi hari. Di mana di sana dikenal ada seorang yang bernama Demetrius, lalu kemudian ia menghasut banyak orang untuk membenci Paulus dan para murid yang menurut ia mereka telah menghinakan kuil Dewi Artemis. Hal itu mereka pahami oleh karena Paulus mengatakan sesungguhnya segala sesuatu barang-barang yang benda-benda yang dibuat oleh tangan manusia itu bukanlah dewa atau bukanlah sesuatu yang memiliki otoritas tertinggi, kuasa otoritas tertinggi di dalam dunia ini. Dan hal itu membuat Demetrius bersama dengan orang-orang lainnya yang bekerja bersamanya yang membuat kuil-kuil Artemis dengan buatan tangan mereka, patung Dewi Artemis, dan membuat mereka benci dengan Paulus dan para murid, dan mereka menghasut orang banyak. Lalu kemudian tentu saja Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, situasi yang terjadi di Efesus itu menggetarkan hati para murid. Mereka melihat bagaimana huru-hara terjadi, bagaimana demonstrasi terjadi, pro dan kontra terjadi, orang-orang menolak mereka, tetapi ada juga yang pro dengan mereka, dan pada akhirnya hal ini membuat goncangan tersendiri bagi para murid. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang pertama, dalam pasal 20 ini dikatakan, setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Nah, itu dia. Yang menarik di sini adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Paulus menguatkan hati para murid ketika mereka tergoncang, ketika mereka melihat situasi huru-hara di Efesus itu. Demonstrasi yang terjadi, hal itu menggoncangkan diri mereka. Tetapi Paulus hadir di sana untuk menguatkan mereka. Agar apa? Agar mereka tetap diteguhkan dalam iman percaya, agar mereka tetap konsisten di dalam mereka bekerja untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berikutnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, setelah Paulus menguatkan para murid, firman Tuhan menjelaskan bahwa ia berangkat ke Makedonia. Dan ketika ia menjelajah daerah itu, ayat 2 dikatakan dengan banyak nasihat, dia juga menguatkan hati saudara-saudara di situ. Jadi bagaimana peristiwa di Efesus itu merebak kemana-mana, tersiar kemana-mana, dan para murid butuh dikuatkan, para pengikut, orang-orang yang sudah berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus, beriman kepada Kristus, maka Paulus hadir di tengah-tengah mereka untuk menguatkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada dua hal pembelajaran yang penting di sini. Yang pertama, sekalipun Paulus mengalami penolakan, dan ini bukan penolakan pertama bagi Paulus, bukan kritikan pertama yang ditujukan bagi Paulus. Ketika ia ditentang, dia dihalangi, dia dihambat, orang-orang berkali-kali mencoba untuk membunuhnya, menjatuhkannya, menangkapnya, mengusirnya. Tetapi sekali lagi, Paulus tidak pernah mundur dari panggilan dan pengutusannya. Karena kita tahu bersama, Paulus katakan bahwa yang mengutusku adalah Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus tidak pernah gentar, sekalipun ada halangan, ada rintangan. Dia tetap konsisten melakukan dan mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua manusia. Teristimewa dan secara khusus kepada mereka orang-orang di luar Yahudi. Dan Paulus melakukan hal itu, tugas tanggung jawab itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembelajarannya bagi kita adalah dalam kehidupan di dalam dunia ini demikian juga. Setiap kita diutus, setiap kita dipercayakan dalam setiap tugas tanggung jawab. Setiap kita diberikan satu pekerjaan dan pelayanan yang di dalamnya kita dapat gunakan untuk bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah, untuk bersaksi tentang kasih, cinta, kasih Tuhan di dalam kehidupan kita untuk kita bagikan kepada sesama kita manusia. Tetapi Bapak Ibu, realitasnya juga di dalam kita bersaksi, di dalam kita bekerja dan melayani itu, ada tantangan, ada pergumulan. Tetapi satu hal yang pasti adalah firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita. Sebagai apapun engkau hari ini, sebagai seorang suami, istri, orang tua, anak-anak, pekerja, pelayan, apapun tugas tanggung jawab yang melekat di dalam dirimu, satu hal yang pasti, sebesar apapun tantangan, halangan, rintangan, pergumulan, dan persoalan yang diperhadapkan kepadamu, jangan pernah engkau surutkan langkahmu untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, itu dia. Sebagai orang percaya, itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan belum apa-apa sudah kita katakan, sudahlah, saya stop sampai di sini saja Pak Pendeta. Sudahlah, kami tarik diri saja. Sudahlah, tidak usah lagi. Percumalah kami buat hal-hal yang baik di sini, tetapi tetap saja orang berpikiran negatif. Sudahlah. Oh tidak seperti itu, tidak seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saudara bisa bayangkan ketika Kristus hadir di dalam dunia ini, lalu kemudian ketika dia melihat Yerusalem, dia melihat Yerusalem dari luar Yerusalem, lalu firman Tuhan katakan, maka menangislah Yesus, karena dia tahu di Yerusalem itu ada pergumulan, di Yerusalem itu ada persoalan, di Yerusalem itu di mana dia akan disalibkan. Tetapi apakah dengan melihat peristiwa itu lalu Yesus katakan, sudahlah saya mundur. Ternyata kedatangan saya di dunia ini tidak diinginkan oleh banyak orang. Apakah dia mundur? Tidak. Yesus tidak pernah mundur. Satu langkah pun tidak pernah surut langkahnya. Dia tetap berjalan menuju Yerusalem. Dan dia menyambut setiap pergumulan, persoalan, tantangan, halangan, rintangan yang diperhadapkannya. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk memberitakan keselamatan yang Allah Bapa Sorgawi percayakan untuk ia kerjakan. Dan ia setia, firman Tuhan katakan, dan ia taat dan setia sampai di atas kayu salib mengerjakan segala tugas tanggung jawab itu. Oleh sebab itu,
Bapak Ibu dan saudara-saudara, engkau bisa bayangkan kalau dia stop dan dia tidak menuju Yerusalem. Apa yang terjadi? Binasa kita semua. Tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan. Binasa yang akan kita alami. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, Allah mengutus putra tunggalnya dan putra tunggalnya dengan setia dan taat sampai mati di atas kayu salib, mengerjakan tugas tanggung jawab itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetaplah lakukan tugas tanggung jawabmu. Jangan pernah engkau surutkan langkahmu. Apapun halangan dan rintangan yang diperhadapkan kepadamu hari ini. Memang pergumulan itu pasti ada. Selalu diberitakan, pergumulan itu ada. Selama nafas hidup ini masih melekat di dalam tubuh jasmani kita, pergumulan tantangan itu pasti masih ada. Engkau bekerja dimanapun, engkau melayani dimanapun, pasti ada pergumulan. Jangan kalau berpikir bahwa, aduh, di pekerjaan ini ada pergumulan, saya stop deh, saya pindah pekerjaan. Di tempat lain pun ada pergumulan. Engkau bergereja di dalam satu gereja lalu mengatakan, aduh di gereja ini banyak persoalan, banyak pergumulan. Sudahlah saya pindah saya ke gereja lain. Di gereja lain pun ada pergumulan dan persoalan. Selama kita masih menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, pergumulan dan persoalan itu tetap akan ada hari lepas hari. Itu dia. Tetapi soalnya yang membedakan adalah bagi setiap manusia adalah bagaimana cara engkau merespon pergumulan dan persoalan itu. Orang percaya ia merespon dengan keteguhan hati, komitmen dan konsisten di dalam ia melakukan tugas tanggung jawabnya. Karena apa? Karena ia percaya ia tidak pernah sendirian melakukan pekerjaan tugas tanggung jawab pelayanannya. Kesaksian yang ia lakukan melalui pekerjaan ataupun melalui pelayanan, ia tidak pernah lakukan sendiri. Karena ia percaya Allah Bapa Sorgawi dalam kuat kuasa Roh Kudus yang oleh putranya Tuhan kita Yesus Kristus akan menguatkan, meneguhkan setiap langkah hidup kita di dalam menunaikan setiap tugas tanggung jawab kita. Kita yang tadinya lemah akan dikuatkan. Kita yang tadinya mungkin sudah tidak berdaya, hampir kehilangan harapan, akan ditopang olehnya. Asalkan di dalam kita mengerjakan dan melakukan pelayanan itu, kita mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti ada. Firman-Nya mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, opa, oma, anak, cucu sendirian. Tidak pernah. Tuhan selalu hadir untuk berjalan di depanmu, bahkan memegang tanganmu, menuntun dan memimpinmu menuju hari esok yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan buat kita semua. Dan Paulus lakukan itu. Sampai akhir hidupnya dia tetap setia dan taat, juga meneladani, mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, bagian firman Tuhan ini juga mau mengajarkan ketika para murid ada yang terguncang, para murid membutuhkan penguatan, maka Paulus hadir menguatkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita pun mengalami, kadang-kadang kita juga tergoncang, kadang-kadang kita juga mungkin di tengah-tengah pergumulan dan persoalan itu kita merasa hampir-hampir kehilangan harapan, kita merasa hampir-hampir surut langkah kita, tetapi Tuhan menguatkan kita. Lalu firman Tuhan mengatakan kepada kita, engkau dikuatkan Allah untuk saling menguatkan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau berhadapan dengan sesamamu manusia, lalu kemudian ia punya pergumulan, ia punya persoalan, ia punya masalah yang menggoncangkan hati dan pikirannya dia. Yang pertama, kepada mereka yang beriman, engkau tetap harus menguatkan mereka agar mereka tetap mengimani bahwa Tuhan pasti akan meneguhkan langkah setiap mereka. Kepada mereka sesamamu manusia sekalipun tidak seiman dengan engkau, kalau engkau berjumpa dengan mereka dan mereka membutuhkan kekuatan, engkau hadir di sana untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk menopang mereka. Sisi kemanusiaanmu, bangkitkanlah itu. Agar setiap orang yang lemah dikuatkan. Agar mereka yang goyah diteguhkan. Sehingga di dalam kita menjalani kehidupan ini kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dia katakan demikian. Mari dengarkan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itu dia. Mari perhatikan ayat ini Bapak Ibu, kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi jangan seorang pun yang hanya memperhatikan dirinya sendiri. Oh, saya kuat, saya teguh, Tuhan sudah menguatkan saya. Lalu kemudian ketika kita melihat ada mereka yang lemah, kita katakan,
imannya tidak kuat, kita kasih tinggal. Jangan, justru ketika kita melihat ada mereka yang membutuhkan dorongan, ada mereka yang membutuhkan penguatan, kita yang sudah terlebih dahulu dikuatkan, kita hadir untuk menguatkan mereka. Itu dia tugas kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menguatkan kita, maka tugas kita untuk menguatkan mereka yang lemah. Satu nats lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, baik untuk kita renungkan bersama di dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Di sana dikatakan demikian, firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Masing-masing orang memiliki beban. Lalu kemudian firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari hadirkan dirimu. Apakah itu di tengah keluargamu, di tengah jemaat, di tengah sektoral, di tengah pekerjaan. Ketika engkau hadir dimanapun engkau berada dan engkau melihat ada orang yang mempunyai beban dan dia merasakan bahwa beban itu begitu berat, dia sudah hampir tidak mampu untuk memikul dan menanggung beban itu, engkau datang di sana dan turut pikul beban itu. Jangan biarkan mereka memikul itu sendiri. Mengapa demikian? Karena engkau telah terlebih dahulu ditopang oleh Tuhan, Tuhan yang menguatkanmu, dan saat ini engkaulah yang punya tugas untuk menguatkan orang lain. Saya percaya begini, mungkin beberapa orang akan berpikir, bagaimana mungkin saya ingin menanggung bebannya juga Pak Pendeta, sementara beban saya saja begitu berat. Saya percaya begini, ketika engkau mau menanggung beban orang lain, maka Tuhan akan ringankan bebanmu. Itu dia sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, itu yang kita pegang di dalam hidup kita. Tuhan pasti memberikan kekuatan yang ekstra buat kita untuk menanggung beban kita dan menanggung beban orang lain. Tuhan pasti akan mengurangi beban-beban kita, memampukan kita untuk menanggung beban sesama kita manusia. Dan di atas semua itu, di dalam setiap kali kita memberitakan dan bersaksi dalam pekerjaan dan pelayanan kita tentang Injil Kerajaan Allah, mendorong orang-orang lain untuk berbuat baik, menguatkan sesama kita orang percaya maupun sesama kita manusia, menanggung beban sesama kita manusia, dan biarlah di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Oleh sebab itu, saya percaya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika engkau akan mengawali tugas tanggung jawabmu hari ini, Tuhan sudah meringankan bebanmu itu pasti agar engkau dapat menanggung beban orang lain. Tuhan juga yang pasti akan memampukan engkau dikuatkan untuk menguatkan sesamamu. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari terus kita beritakan Injil Kerajaan Allah. Mari terus kita bersaksi dalam perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik dalam kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati orang tua, bapak, ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada mereka yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Kalau ada mereka yang berbeban berat, mari Tuhan ringankan. Dan mereka yang memiliki pergumulan, diberikan jalan keluar. Kami akan memulai aktivitas kami, tetapi kami juga mau bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Umur panjang Tuhan berikan, kekuatan kesehatan, usia perkawinan yang Tuhan berikan, makanan, minuman, pakaian, berbagai kecukupan kami diberikan oleh Tuhan. Syukur kami, dan kami percaya juga pekerjaan dan pelayanan yang akan kami lakukan hari ini, itu semua kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.